Perkenalkan, nama saya Kadek Juliani, NIM 2111-108. Saya Igusti Ayu Widya Sakti Tripinati dengan NIM 2111-102. Pengertian dari lobby dan negosiasi, di mana lobby dan negosiasi itu memiliki arti yang sangat berbeda meski digunakan untuk tujuan yang sama. Di mana lobby atau lobbying itu merupakan usaha atau upaya persuasif dan informal seorang individu, kelompok, swasta atau pemerintahan untuk bisa memikat, mempengaruhi agar dapat dukungan hingga pengaruh agar dapat mencapai target yang diinginkan. Sedangkan dengan negosiasi merupakan suatu komunikasi timbal balik yang dilakukan dan dirancang untuk mencapai tujuan bersama. Di mana negosiasi ini memiliki dua arti, yaitu yang pertama proses tawar-menawar dengan jalan berunding untuk memberi atau kita menerima guna mencapai kesepakatan satu pihak dengan pihak yang lainnya. Baik, selanjutnya yaitu ada tujuan. Yang pertama ada lobby. Tujuan lobby adalah aktivitas atau komunikasi yang dilakukan untuk mempengaruhi atau meyakinkan orang atau pihak lain, sehingga orang atau pihak lain itu sependapat dan seagenda dengan kita. Yang kedua yaitu ada negosiasi. Tujuan negosiasi yaitu menemukan kesepakatan kedua belah pihak secara adil dan dapat memenuhi harapan atau keinginan kedua belah pihak, yang artinya tidak ada satupun pihak yang merasakan dikalahkan atau dirugikan akibat adanya kesepakatan dalam bernegosiasi. Lalu ada manfaat dari lobby dan negosiasi. Manfaat lobby yang pertama ada mempengaruhi pengambilan keputusan untuk menghindari kerugian bagi para pelobi dari organisasi atau lembaga bisnis. Yang kedua ada untuk menafsirkan opini para pejabat yang kemudian akan diterjemahkan ke dalam kebijakan perusahaan. Yang ketiga itu ada memprediksi apa yang akan terjadi secara hukum dan memberi rekomendasi pada perusahaan agar dapat menyesuaikan diri dengan ketentuan baru dan memanfaatkan ketentuan baru tersebut. Yang keempat ada menyampaikan informasi tentang bagaimana sesuatu kesatuan yang dirasakan oleh pihak perusahaan, organisasi, kelompok masyarakat tertentu, di mana agar dapat meyakinkan para pembuat keputusan bahwa pelaksanaan peraturan membutuhkan waktu untuk pembuat perizinan. Lalu ada manfaat negosiasi. Yang pertama adalah terciptanya jaringan kerja antar sesama institusi, badan usaha atau perseorangan untuk bisa melakukan suatu kegiatan atau usaha bersama atas dasar saling pengertian, di mana tujuannya adalah untuk menciptakan proses-proses transaksi, bisnis, dan kerjasama yang bisa lebih efektif ke depannya. Yang kedua, ada bagi suatu perusahaan, proses negosiasi itu akan memberikan manfaat bagi jalinan hubungan bisnis yang lebih luas dan dapat mengembangkan pasar mereka. Yang ketiga, ada peningkatan relasi, reputasi, dan profesionalisme dalam pekerjaan. Selanjutnya yaitu ada hubungan lobby dan negosiasi. Lobby dan negosiasi merupakan kegiatan atau konsep komunikasi yang umum dilakukan di dalam segala bidang dengan tujuan menyampaikan informasi, mempengaruhi, menarik perhatian, dan menimbulkan empati dari atau kepada individu, organisasi, perusahaan besar maupun kecil. Dalam lobby dan negosiasi memiliki konteks komunikasi yang tidak terlepas dari realitas di mana setiap orang membutuhkan informasi dan berakhir dengan kesepakatan dalam penawaran yang diajukan. Jadi, berdasarkan definisi di atas, secara praktik komunikasi sangat berguna dalam teknik negosiasi dan lobby. Lalu next ada analisis dalam perencanaan lobby dan negosiasi. Analisis yang pertama itu adalah analisis masalah, di mana adanya suatu isu yang perlu dipecahkan dan dicapai tujuannya. Di mana analisis masalah ini dapat dilakukan dengan cara melakukan riset awal, membaca laporan perkembangan, melakukan wawancara, membaca hasil audit, dan melakukan pemetaan terjadinya konflik. Yang kedua ada analisis situasi, di mana melalui pemetaan yang detail terkait masalah yang akan mematangkan langkah kita dalam melakukan mapping potensi penyusunan penawaran. Di mana analisis situasi ini secara holistik dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Di antaranya ada analisis matriks dan analisis SWOT.
Yang ketiga ada analisis lawan, di mana kita perlu mengetahui akankah lawan kita itu penentu kebijakan atau bukan, atau sebaliknya kita penentu kebijakan atau bukan. Jika bukan, maka ada proses yang lebih lanjut hingga adanya keputusan yang harus dicapai. Analisis lawan negosiasi ini dimaksudkan untuk mengetahui siapa lawan kita dan seberapa kuat lawan kita untuk bernegosiasi. Perencanaan ini memegang urgensi sebagai gambaran awal dalam mencapai keberhasilan, di mana perencanaan ini dapat berfungsi sebagai guideline atau mapping utama untuk menjalankan kegiatan, di mana juga merupakan step of goal agar nanti kedepannya bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu syarat melakukan lobby dan negosiasi. Pertama yaitu ada lobby. Sebelum melobby harus dipersiapkan beberapa hal seperti yang pertama harus mengetahui motif dalam melakukan lobby. Yang kedua harus waspada terhadap berbagai kemungkinan termasuk jebakan. Yang ketiga menetralisir setiap lawan. Yang keempat harus menyusun rancangan dan pendekatan yang ingin dilakukan dalam upaya lobby. Kedua yaitu ada negosiasi. Untuk menjalankan proses negosiasi setidaknya ada 4 hal yang harus dibekali, yaitu yang pertama melibatkan dua belah pihak, misal pihak penjual dan pembeli. Yang kedua, masalah yang hendak dinegosiasikan memiliki tema yang sama. Yang ketiga, adanya kerjasama antar kedua belah pihak yang hendak bernegosiasi. Yang keempat, kedua belah pihak mempunyai kesamaan tujuan, yakni mengkonflikkan masalah yang masih abstrak. Jadi, negosiasi dan lobby juga membutuhkan materi. Bentuk materi lobby dan negosiasi ini bermacam-macam, dari outline, surat penawaran, dan bahan presentasi. Lalu ada teknik dan strategi lobby dan negosiasi. Yang pertama ada teknik dan strategi lobby. Lobby atau lobbying ini dalam komunikasi bisnis dilakukan untuk mencapai tujuan dengan melalui teknik komunikasi persuasif atau kegiatan saling meyakinkan, di mana dari kegiatan ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan pemegang bisnis dengan membuka komunikasi dengan pihak yang lain yang bersangkutan dan memiliki wewenang dalam mengambil keputusan. Maka dari itu kita perlu menggunakan teknik sebagai berikut. Teknik dan strategi yang pertama adalah menentukan mana lawan dan mana kawan, di mana para pembuat keputusan perlu mengetahui mana pihak lawan dan mana pihak kawan. Ini bertujuan untuk kita agar bisa menyampaikan informasi kepada pihak yang benar. Lalu yang kedua ada menentukan tujuan. Penetapan tujuan ini dilakukan untuk menghindari lobby yang dilakukan bukan hanya sekedar omongan saja, agar tetap jelas memiliki tujuan yang pasti dan bisa menjadi patokan dalam mencapai keberhasilan dari lobbying tersebut. Yang ketiga ada menentukan koalisi, di mana membentuk koalisi ini sama dengan menawarkan pencapaian tujuan yang sama. Memiliki koalisi ini atau memiliki hubungan yang baik dapat memperkuat posisi kita terhadap di pihak lawan juga. Hal ini disebabkan untuk menghindari ketidakpercayaan dari pihak lawan mengenai apa yang akan kita sampaikan nanti ke depannya. Yang keempat itu ada mengembangkan kasus, di mana kasus dapat dikembangkan dengan mengetahui latar belakang dan tujuan yang akan dicapai bersama, seperti bagaimana cara menyelesaikan masalahnya, lalu melakukan inovasi dengan ide-ide yang baru, dan rencana jangka pendek untuk bisa memastikan bagaimana pengembangan kasus tersebut. Yang kelima dan yang terakhir ada memperhitungkan media, di mana perlunya menyusun rancangan penekanan media ini dilakukan secara sebaik mungkin dan memperbesar situasi media dengan melakukan lobby dengan pihak yang bersangkutan dengan sebaik mungkin. Dalam melakukan negosiasi, perlu memilih strategi yang tepat sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Strategi negosiasi ini harus ditentukan sebelum proses negosiasi dilakukan. Ada beberapa macam strategi negosiasi yang dapat dipilih sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada win-win. Strategi ini dipilih bila pihak-pihak yang berselisih menginginkan penyelesaian masalah yang diambil pada akhirnya menguntungkan kedua belah pihak. Strategi ini juga dikenal dengan integratif negosiasi. Yang kedua yaitu win-loss.
Strategi ini dipilih karena pihak-pihak yang berselisih ingin mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya dari penyelesaian masalah yang diambil. Dengan strategi ini, pihak-pihak yang berselisih saling berkompetisi untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Yang ketiga yaitu ada lossless. Strategi ini dipilih biasanya sebagai dampak kegagalan dari pemilihan strategi yang tepat dalam bernegosiasi. Akibatnya, pihak-pihak yang berselisih pada akhirnya tidak mendapatkan sama sekali hasil yang diharapkan. Yang keempat yaitu ada loss win. Strategi ini dipilih salah satu pihak sengaja mengalah untuk mendapatkan manfaat dengan kesalahan mereka. Next, konsep negosiator. Yang pertama ada BATNA atau Best Alternative to Negotiate Agreement, di mana konsep ini merupakan langkah-langkah atau alternatif yang digunakan negosiator jika negosiasi yang dilakukannya tidak mencapai suatu kesepakatan. Yang kedua ada reservation price, di mana konsep ini melihat tawaran terendah atau tawaran terkecil yang bisa diterima dalam sebuah kesepakatan dalam negosiasi. Yang terakhir, yang ketiga ada ZOPA atau Zone of Possible Agreement, di mana konsep ini melihat suatu zona atau area yang dapat memungkinkan terjadinya kesepakatan dalam suatu negosiasi. Hanya saja bila hal-hal yang dirundingkan tadi melampaui batas BATNA, reservation price, dan ZOPA yang sudah ditentukan sebelumnya, maka tim dari negosiator itu bisa menghubungi pihak manajemen yang ada di perusahaan untuk meminta pendapat tentang langkah yang terbaik agar bisa lebih menguntungkan dalam proses negosiasi tersebut. Selanjutnya yaitu waktu penggunaan. Yang pertama ada lobby. Menurut Tanuju 2010-25, lobby dibutuhkan pada saat pertama yaitu ketika situasi hubungan dalam kondisi genting, satu sama lain saling mengambil jarak atau bahkan resisten berhubungan atau menolak tanpa riset. Situasi genting dapat terbentuk disebabkan oleh yang pertama yaitu adanya ketidakpuasan salah satu pihak atas relasi sebelumnya yang dirajut oleh anggapan telah ingkar janji, tidak tepat waktu, apa yang ditunaikan tidak sesuai spesifikasi yang disepakati, atau lainnya. Yang kedua, rumor yang dilancarkan oleh pihak lain atau pesaing yang ingin menghancurkan hubungan tertentu. Yang ketiga yaitu perpindahan ke lain hati karena ada partner yang lebih prospektif. Selanjutnya yang kedua, ketika situasi hubungan dalam keadaan saling terancam. Maksudnya, konsensus yang sudah dibangun sebelumnya dipandang perlu untuk ditinjau kembali karena situasinya cenderung sulit dilaksanakan dan membuat dilematik atau dilanjutkan hancur dihentikan berantakan. Maka lobby untuk membuat kesepakatan baru guna mendapatkan solusi penyesuaian atau adjustment yang efektif sangat dibutuhkan. Ketiga, yaitu ketika mulai terjadi saling curiga dan kecurigaan itu diungkapkan oleh pihak ketigalah yang menyampaikan. Ketika kecurigaan tidak segera diluruskan, yang akan terjadi adalah kelipatan kecurigaan. Niat baik apapun yang dibuat oleh seorang dalam bingkai kecurigaan pasti akan diterima dengan setengah-setengah. Sebab lawan berkomunikasi senantiasa berpikir, jangan-jangan dia itu bermaksud. Lobby dibutuhkan guna mencairkan suasana. Bila perlu, masing-masing saling terbuka dalam menjelaskan duduk perkara. Yang keempat, ketika disadari ada kesenjangan antara yang diinginkan dengan persepsi yang berkembang di pihak luar. Memasang iklan besar-besaran tidak selalu efektif untuk kelompok khusus yang sifatnya strategis. Melalui lobbylah akan dapat dilancarkan step by step pelurusan persepsi, dan melalui lobby pula
didapat alasan mengapa kesenjangan terjadi. Yang kelima, adanya ketika terjadi ketidakselarasan. Tugas lobby adalah secara perlahan memperkecil ketidakselarasan. Adapun contoh-contoh ketidakselarasan di dalam lobbying. Yang pertama yaitu ketidakselarasan materi, yang kedua ketidakselarasan value, yang ketiga ketidakselarasan aktualitas, yang keempat ketidakselarasan preferensi, yang kelima ketidakselarasan referensi atau acuan, yang keenam ketidakselarasan proximitas, yang ketujuh ketidakselarasan influences atau keterpengaruhan. Waktu penggunaan dari negosiasi ini bisa digunakan di beberapa situasi. Namun dalam komunikasi bisnis ada beberapa situasi yang bisa menggunakan negosiasi, seperti yang pertama ada pada saat kita tidak memiliki kekuasaan yang kuat untuk memaksakan hasil yang kita inginkan. Yang kedua itu ada saat terjadinya konflik antara dua belah pihak, di mana kedua belah pihak tersebut tidak memiliki kekuasaan atau kekuatan yang bebas, yang luas itu untuk menyelesaikan secara sebelah atau sepihak saja. Yang ketiga ada bila keberhasilan kita itu dipengaruhi atau diatasi oleh suatu kekuasaan orang lain atau otoritas orang lain. Yang keempat dan yang terakhir ini ada bila kita tidak memiliki pilihan yang baik untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi, atau kita tidak memiliki pilihan yang baik untuk mendapatkan sesuatu yang kita inginkan dan yang kita hadapi.